anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang dirahmati Allah, ini malam ini kita masuk di malam ke-10 ya. Ya, malam ke-10 dari malam Ramadan kita. Suatu kesyukuran Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Di satu sisi ini adalah kesyukuran. Di sisi lain Allah ingin kita untuk mengevaluasi diri kita tentang kualitas Ramadan kita sebelumnya. Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan Ramadan sebelumnya kita kurang ekstra dalam beribadah. Sedekahnya mungkin sedikit mampet ya di tahun-tahun sebelumnya karena efek Covid. Maka dipertemukan lagi kita dengan Ramadan kali ini supaya bisa lebih kuat lagi masalah sedekahnya. Yang mungkin di Ramadan sebelumnya ngajinya belum khatam, maka Allah pertemukan lagi dengan Ramadan kali ini supaya apa? Khatam ente gitu. Targetnya khatam gitu ya. Sekali kayak 2 kali, kalau udah balik kayak gini ya 2 kali bisa lah insyaallah. Saya di malam ini sudah sampai di juz 17. Gimana Ustaz caranya? Ini saya harus beritahu. Saya akan sombong malam ini. Saya akan kasih tahu. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, ngaji 2 juz dalam sehari itu sangat mudah sekali. Pertama, setelah subuh jangan tidur. 1 juz selesaikan, setengah jam selesai. Nanti ketika break, Anda kan orang kantoran misalnya. Ya, Anda orang kantoran, ketika break siang kerja. Saya juga orang kantoran, Pak. Sama. Saya kerja di kampus Yarsi. Kan tidak ada break makan siang tuh. Kan panjang waktu breaknya berarti ya. Nah, maka kita selesaikan setengah juz di situ. Kemudian nanti menjelang berbuka atau mungkin setelah tarawih selesaikan setengah juz. Maka berarti dalam 1 hari selesai 2 juz nih kita. Gak akan membuang tenaga Anda, energi tidak. Ya, apalagi kalau nggak ada subuh, ya itu masih kuat tenaga kita. Setelah zuhur seger gitu habis wudu kan ya, maka bisa menyelesaikan setengah juz di malam hari. Bisa Pak, ya insya Allah bisa. Ini kan baru malam 10 nih, baru malam 9 kan ya, 10. Maka bisa rasanya kita kejar target kita gitu ya. Artinya ya sangat mungkin sekali dalam 1 Ramadan itu 2 kali khatam itu bisa. Yang mungkin Ramadan sebelumnya sholatnya belum bisa ekstra, mungkin karena sakit-sakitan dan lain sebagainya, diberi sehat oleh Allah, dipertemukan dengan Ramadan kali ini, diminta supaya ekstra lagi ibadahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimahullah. Kita mengenal bahwasanya Ramadan itu identik dengan ibadah yang super ekstra, gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat, Rasulullah itu katanya kalau masuk bulan Ramadan, beliau itu kecepatan bersedekahnya melebihi angin. Itu apa namanya? Ibarat kata seperti itu gitu ya. Karena kenapa? Saking banyaknya sedekahnya Rasulullah. Belum lagi dengan ibadah-ibadah lainnya, Rasulullah itu ahya lailaha. Kalau udah masuk 10 malam, dihidupkan malam-malamnya oleh Rasulullah dengan ibadah. Bahkan ada ibadah-ibadah ekstra lainnya seperti i'tikaf dan lain sebagainya. Nah, cuma di satu sisi, ketika ibadah yang ekstra itu disarankan untuk kita semuanya kita lakukan di bulan suci Ramadan, bukan berarti kemudian kita menyampingkan kewajiban-kewajiban duniawi lainnya. Anda yang bekerja sebagai orang birokrasi barangkali, ya, yang menservis publik barangkali, ada seorang dosen, ada seorang mahasiswa, jangan sampai karena alasan Ramadan kewajiban-kewajiban Anda di kantor, kewajiban-kewajiban Anda di kampus
kewajiban-kewajiban Anda dalam urusan birokrasi kemudian Anda kesampingkan. Ini juga keliru. Jadi ibadah itu ada porsinya, kesehatan ada porsinya, keluarga ada porsinya, urusan kita untuk publik juga ada porsinya. Maka beribadah itu ada porsinya masing-masing. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala punya satu bab yang spesial. Babnya itu tentang tidak berlebih-lebihan dalam ibadah gitu ya. Artinya sesuai porsinya begitu lah kira-kira. Dalam satu hadis yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab tersebut ada sebuah riwayat yang sahih. Ceritanya Rasulullah itu masuk ke rumahnya, lalu kemudian menemui Aisyah dengan satu orang perempuan lain. Ditanya sama Rasulullah, siapa perempuan ini wahai Aisyah? Maka Aisyah kemudian bercerita ke Rasulullah, ya Rasulullah, dia ini adalah wanita yang kukenal dari kalangan Ansor. Dia ini sholatnya luar biasa. Kalau malam itu bangunnya sekian, rokaatnya sekian, bahkan setiap harinya demikian, kata Sayyidah Aisyah. Apa kata Rasulullah? Ma alaikum bima tutiqun. Apa mah? Mah tuh kayak kita orang Jawa moh gitu ya. Janganlah. Mah kata Rasulullah. Mah itu maknanya apa-apaan, jangan gitulah. Alaikum bima tutiqun. Kamu kalau ibadah itu sesuai dengan fitrahmu, sesuai dengan kemampuan badanmu, kata Rasulullah. Karena kenapa? Allah itu tidak akan bosan ngasih pahala ke kita sekecil apapun itu. Tapi kalau ente, kata Rasulullah, kalau kita ini sebagai manusia kan gampang bosan. Mungkin sekarang on fire nih, gitu ya. Mungkin sekarang on fire, semangat ibadah, lama-lama bosan ditinggalin. Jadi ibadah yang baik, kata Rasulullah, yang sedikit tapi terus menerus. Nah itu dia. Kemudian ada riwayat yang lain dalam kitab yang sama dari kitab Riyadhus Shalihin, dinukil dari riwayat Muslim. Rasulullah SAW mendapat aduan dari Abu Darda. Jadi ceritanya Abu Darda ini rajin i'tikaf, rajin puasa di luar bulan Ramadan. I'tikafnya itu sampai lupa urusan nafkah keluarga. Puasanya sampai lupa nih. Jadi puasnya wisol gitu. Nah, datanglah Salman. Salman ini saudaranya Abu Darda. Sama Rasulullah, ketika masuk ke rumahnya, Salman menemui istri Abu Darda, kok kusut banget ente katanya. Ada apa denganmu wahai saudariku, kata Salman. Apa kata istri Abu Darda? Abu Darda itu sudah tidak suka sama dunia. I'tikafnya udah terlalu lebay katanya. Sampai lupa nafkah kepada istri, lupa nafkah kepada keluarga, bahkan kesehatannya pun dilupakan oleh dia. Datang Abu Darda, begitu tahu ada Salman di situ, dibuatin roti, disuruh makan Salman nggak mau, ayo makan sama saya. Malam harinya diajak tidur bareng Salman dengan Abu Darda. Abu Darda bangun di awal malam, disuruh tidur lagi sama Salman, enggak, tidur dulu, nanti akhir daripada malam kita bangun bareng, tahajud bareng, kata Salman. Setelah selesai sholat malam, diceramahin nih sama Salman. Apa kata Salman? Inna li rabbika 'alaika haqqan, wa li nafsika 'alaika haqqan, wa li ahlika 'alaika haqqan, fa'ti kulli dhi haqqin haqqan. Sesungguhnya wahai Abu Darda, Rabb kita itu, Tuhan kita itu punya hak untuk kita ibadahi. Dan sesungguhnya badan kita juga punya hak untuk kita jaga kesehatannya. Dan yang ketiga, keluarga kita juga punya hak untuk kita nafkahi, untuk kita berikan nafkah. Gak terima Abu Darda diceramahin seperti itu. Datang dia ke Rasulullah mengadu, ya Rasulullah, Salman ngomong begini ke saya. Apa kata Rasulullah? Laqad shadaqa Salman. Benar apa yang dikatakan Salman itu. Ente kalau ibadah tidak usah terlalu semangat di awal, lalu kemudian down di akhir, lalu tinggalkan sama sekali. Tidak, yang penting ente istiqomah, kata Rasulullah. Maka para hadirin yang dirahmati Allah, ketika ada istilah ibadah ekstra di bulan Ramadan, iya benar tuh, ajakannya benar, tapi kalau dipahami dengan salah, maka salah, akan berbahaya, menghadirkan mudarat. Yang kita harapkan ridhonya Allah, tahu-tahu kalau misalkan yang lainnya kita abaikan,
justru kita mendapat murkanya Allah. Naudzubillah. Maka ketika dikatakan ahya lailaha, Rasulullah itu menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, bukan berarti begadang. Iktikaf Rasulullah, tapi bukan berarti nggak tidur. Rasulullah tetap tidur, tapi bangunnya agak sedikit lebih awal. Itu ibadah ekstra namanya. Ngajinya biasanya 1 juz, maka 2 juz setengah. Nah itu ibadah ekstra namanya, Pak. Sholat malamnya biasanya kalau tahajud jenengan cuma 4 rakaat, tambah lagi itu berapa gitu ya. Itu namanya ibadah ekstra. Bukan berarti kemudian mengabaikan kesehatan, mengabaikan kewajiban untuk masuk kantor, mengabaikan kewajiban untuk kuliah dan lain sebagainya. Ini tidak benar. Maka masing-masing dilakukan sesuai porsinya. Supaya apa? Mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk di antara hamba Allah, termasuk di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa maksimal dalam menjalankan ibadah Ramadan, hadir dengan ibadah-ibadah dan amaliyah kesunahan ekstra di bulan suci ini, sehingga kita bisa mendapatkan predikat takwa dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.